Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami di dalam kebaktian doa ini telah bersama-sama memuji Engkau. Kami telah menaikkan setiap doa-doa kami. Dan sebelum lebih jauh ya Tuhan, kami bersama-sama ada di dalam waktu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin dan menyertai setiap kami, sehingga rindu ya Tuhan, biarlah kami peka, kami menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bawalah kami untuk semakin bertumbuh di dalam firman yang Engkau nyatakan. Dan rindu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh, memuliakan Engkau saja. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yaitu memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, yang berdasar dari Efesus 4 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Masih di bawah perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Pasal 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bagian yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah lanjutan tema-tema khotbah kebaktian doa Rabu sebelum-sebelumnya. Sedikit merecap atau merangkum kembali bahwa rangkaian kitab Efesus itu memuat eklesiologi atau doktrin tentang gereja. Jadi tidak berbicara, tidak menyatakan kehidupan individual atau sendiri, tetapi membahas soal kehidupan komunitas kita ini sebagai gereja di dalam komunitas kita. Di dalam penjara, Paulus menuliskan akan surat ini kepada jemaat Efesus untuk mengingatkan panggilan mereka sebagai umat yang tertebus. Biarlah mereka berpadanan dengan status dan panggilan mereka oleh Allah. Di dalam pasal 1 sampai yang ketiga, di situ sudah memuat akan mengenai doktrin kita sebagai umat yang telah tertebus. Dan pasal yang keempat ini adalah sebagai bentuk praktis bagaimana jemaat di dalam sebagai gereja di dalam komunitasnya. Di ayat yang pertama sekali lagi di situ menyatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa panggilan gereja dalam komunitasnya yang telah kita sama-sama belajar di dalam minggu-minggu ini, yakni selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkanlah kasih di dalam saling membantu. Dan berpindah pada panggilan selanjutnya, yaitu pada ayat yang ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, apa maksud daripada panggilan ini? Mengapa Paulus mengingatkan jemaat Efesus perlu berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera? Setelah saya telusuri, ternyata Paulus dalam suratnya ini telah mengidentifikasi bahwa jemaat Efesus yang saat itu sedang bertumbuh sebagai gereja bisa saja ke depannya ditimpa dengan permasalahan serius, seperti permasalahan perpecahan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena jemaat Efesus itu terdiri dari orang-orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, ada yang kaya dan miskin, ada pria dan wanita, ada para tuan dan budak. Nah, semakin banyak perbedaan latar belakang, maka akan semakin rentan atau memicu akan permasalahan seperti permasalahan perpecahan. Dan ketika sudah terjadi permasalahan tersebut dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap saling mempertahankan, maka akan bubarlah jemaat. Apalagi firman Tuhan menyatakan saling bersatulah kamu. Kalau mereka gak mengerti alasannya mengapa mereka bersatu, maka akan bubarlah jemaat, bubarlah gereja. Maka Paulus mengingatkan mereka akan panggilan mereka ini.
Nah, apa itu berusaha? Memelihara kesatuan roh. Kata berusaha itu berasal dari kata Yunani spoudazo, yang di sini berarti bukan sekedar berusaha asal-asalan, abal-abal, sekedarnya. Tetapi lebih bermakna kalau kita melihat versi Alkitab NIV, di situ ada kata make every effort. Make every effort. Dan make every effort itu di sini kuat kesannya yaitu agresif dan aktif. Nah, agresif dan aktif di dalam hal apa? Yaitu dengan kesungguhan dan hasrat yang besar ketika melakukan akan sesuatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, beda ya kalau kita melihat orang itu punya niat di dalam hidupnya. Kalau dia memang sudah niat, maka dia akan dengan sungguh-sungguh, dengan hasrat yang besar, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak masalah, ia akan berusaha agar sesuatu itu berhasil dalam hidupnya. Nah, seperti itulah juga make every effort dengan kesungguhan dan hasrat yang besar. Ken Hodges di dalam komentar yang dia tuliskan, menambahkan akan definisi berusaha spoudazo itu dengan upaya dan ketekunan yang bersemangat. Dengan upaya dan ketekunan yang bersemangat. Dia akan melakukan sebisa yang terbaik supaya memaintain atau memelihara kesatuan roh. Jadi inilah arti daripada orang yang berusaha memelihara kesatuan roh. Punya spoudazo itu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa bukan kita yang menciptakan akan kesatuan. Karena yang menciptakan kesatuan roh itu adalah Roh Kudus. Kita ini dipersatukan olehnya sebagai tubuh Kristus. Nah, tugas kita bukan menciptakan kesatuan, tetapi memelihara, berusahalah memelihara kesatuan roh dengan spoudazo tadi. Make every effort. Dengan kesungguhan, hasrat yang besar, upaya ketekunan, sebisa yang terbaik. Inilah panggilan kita. Bukankah ada pujian? Jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Aduh, bagaimana mau effort, mau menjaga kesatuan. Sedangkan saya dan dia itu memang berasal dari suku yang berlainan. Dari cara ngomong, dari cara berpikir, saya sudah beda sama dia. Nggak nyambung dah. Jangan buat saya bekerja sama apalagi bersatu dengan dia. Duh, bagaimana mau effort? Kalau dalam gereja hanya saya saja yang berusaha untuk bersatu, mendamaikan, bahkan berkorban di dalamnya. Tapi kok dia enggak? Duh, bagaimana saya mau effort, berusaha memelihara kesatuan roh. Sedangkan masalah gereja begitu banyak, gak kunjung selesai. Yang berantem pun banyak, pusing hamba Tuhan. Majelis yang selalu berbicara soal kesatuan, soal panggilan kita untuk memelihara kesatuan. Tetapi gak kunjung-kunjung menyatu. Sudahlah, orang-orang yang susah dibiarin aja. Memang mereka aneh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, memang sulit di dalam panggilan kita untuk memelihara kesatuan roh. Tetapi ketika kita menyimak akan ayat-ayat yang kita bahas pada malam hari ini, kita akan melihat bahwa fondasi dari kesatuan kita sebagai orang Kristen itu sudah begitu kuat, abadi, bahkan tidak tergoyahkan. Dan aplikasinya kalau sudah begitu kuat, abadi, bahkan tidak tergoyahkan, maka kita pun sudah seharusnya tidak memisahkan diri dari komunitas kita. Dari kita sebagai mana anggota tubuh Kristus di dalam gereja kita. Tetapi Allah memanggil kita untuk bersatu, bertumbuh di dalam gereja, di dalam komunitas kita. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menelusuri akan bagian pada malam hari ini, kita akan melihat bagaimana anggota tubuh Kristus di dalam kesatuan roh itu diilustrasikan sebagai keluarga. Diilustrasikan sebagai keluarga. Nah, soal keluarga,
Kita itu kalau bersama dengan keluarga kita ya, kita tahu betul begitu bagaimana baik dan buruknya keluarga kita. Dari lahir, satu rumah, sehari-harinya bersama. Tidak jarang kita bersama keluarga kita itu berantem, males satu dengan yang lain. Ya, baik itu kepada saudara maupun orang tua kita. Tetapi bukankah namanya keluarga, seberantem apapun ya, kita ujung-ujungnya akan tetap kembali pada hubungan keluarga kita. Kita akan berusaha menyatu kembali. Gak ada yang namanya mantan keluarga. Sedara ya tetap sedara. Tidak mungkin kan kita akan membiarkan keluarga kita begitu saja di dalam permasalahannya. Ataupun kita memisahkan diri. Dan itulah penggambarannya di dalam kesatuan roh, kita ini adalah keluarga. Keluarga Allah. Nah, mari kita bersama-sama melihat ayat 4 sampai yang ke-6. Di situ menyatakan akan fondasi kesatuan kita yang sudah begitu kuat, yaitu pada hubungan Tritarian. Ya, Trinitarian. Nah, memahami akan hubungan Trinitarian ini, inilah aspek secara horizontal tentang bagaimana pemahaman kita kepada Allah. Dan memahami akan aspek secara horizontal ini, maka kita pun harus menerapkannya dalam aspek vertikal, yaitu hubungan kita dengan sesama. Nah, mari kita melihatnya satu persatu. Di situ di ayat yang keempat berbicara tentang kita yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Di situ tuh ada kata satu tubuh dan satu roh, yang menyatakan bahwa melalui Roh Kuduslah kita dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus, di mana kita adalah anggotanya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, di situ menyatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, oleh Roh Kudus semua orang percaya memperoleh jalan masuk yang sama menuju kepada Bapa. Semua orang percaya merupakan tempat kediaman Roh. Itulah sebabnya mereka disebut satu tubuh. Roh Kudus yang memberikan kita metrai dan jaminan kepemilikan sampai hari bagaimana Tuhan Yesus kembali kepada setiap kita. Nah, itulah sebabnya ketika nanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di situ menyatakan semua orang percaya berbagi pengharapan, satu pengharapan yang sama. Nah, ayat yang keempat berbicara bagaimana kita yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Lalu ayat yang kelima, di situ berbicara tentang satu Tuhan, yaitu yang merujuk kepada satu Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dalam satu iman dan baptisan. Nah, iman di sini lebih merujuk pada substansi akan keyakinan, di mana iman yang benar itu tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan kita yang benar tentang anak Allah. Dan salah satu manifestasi daripada iman kita yaitu melalui baptisan. Bagaimana kita yang ikut kelas katekisasi ikut di dalam bagaimana baptisan. Ya, dan baptisan itu menyimbolkan bahwa semua orang percaya telah dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan ayat yang ke-6 di situ merupakan klimaks, yaitu yang menyatakan satu Allah dan Bapa dari semua. Nah, di sini merujuk kepada Allah Bapa. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dia melebihi segala sesuatu. Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Dia memenuhkan segala sesuatu. Nah, terlebih ketika dinyatakan bahwa Dia adalah Bapa dari segala sesuatu, disinilah yang seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa kita ini seperti keluarga. Ya, kita adalah keluarga Allah karena Bapa kita adalah sama. Nah, sekali lagi, bagaimana kita mungkin menjauh dari sesama kita orang Kristen yang adalah keluarga, tetapi ternyata ya ketika kita menjauh, ternyata Bapa kita itu adalah sama. Bagaimana mungkin kita menjauh daripadanya? Nah, menyimak dari ayat 4 sampai yang ke-6 ini, kita menemukan hubungan
tarian di situ yang merupakan fondasi dari kesatuan orang Kristen. Jadi hubungan Tritunggal yang ada pada Allah itu sendiri. Nah, memahami akan hal ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti aspek horizontal tadi, maka secara vertikal bagaimana kita mencerminkan akan relasi tersebut melalui hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita menyatu dengan sesama kita. Meskipun kita tahu memang kita berbeda-beda, kita begitu beragam, kita begitu berbeda-beda latar belakangnya. Nah, disinilah yang menyatakan bahwa fondasi kita sudah begitu kuat, abadi dan tidak tergoyangkan. Nah, pertanyaannya, kalau sudah begitu kuat, nah apakah kita telah berusaha memelihara kesatuan roh dengan spoudaso tadi? Atau malah menghancurkannya, memisahkan diri daripadanya? Biarlah kita sama-sama merefleksikan akan firman Tuhan ini. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam lanjutan kata berusahalah memelihara kesatuan roh, di situ ada kata-kata selanjutnya, yaitu dalam ikatan damai sejahtera. Seorang yang bernama Fransiskus dari Asisi berdoa demikian kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku alat pendamaian-Mu. Di mana ada kebencian, biarlah aku menyatakan kasih. Di mana ada pelanggaran, biarlah aku menyatakan akan pengampunan. Semoga aku dapat menyatakan persatuan sebagai ganti daripada perpecahan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, doa Fransiskus ini adalah doa seorang Kristen, murid Tuhan, yang mengerti dengan benar akan fondasi yang sudah begitu kuat, abadi dan tidak tergoyangkan soal kesatuan kita di dalam roh, di dalam Allah. Dan ia pun mau mencerminkan hal itu dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui doanya dia menyatakan bahwa biarlah aku menjadi alat pendamaiannya Tuhan. Bila kita melihat di dalam bagian sebelumnya, di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 15, di situ ada menyatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, bila kita menyimak dalam bagian ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Kristus itu adalah damai kita. Dialah damai sejati kita. Di dalam keselamatan yang Dia telah berikan, Dia telah menciptakan kedamaian yang kita perlukan bersama dengan Allah. Sebab sebelumnya kita telah terpisah dengan dosa, dengan Allah oleh karena dosa. Dan bagaimana Kristus mendamaikan kita di dalam hal itu. Dan sebagai orang yang telah diperdamaikan, maka bagaimana dengan sesama kita pun, Dia rindu, Allah rindu agar kita diperdamaikan di dalam ikatan damai sejahtera. Nah, disinilah makna dalam ikatan damai sejahtera. Yang bagaimana memanggil kita sebagaimana doa Fransiskus dari Asisi, yaitu bagaimana kita menjadi pembawa damai kepada sesama kita di dalam mendukung akan kesatuan roh. Jadi menjadi pembawa damai di dalam mendukung kesatuan roh. Ken Hodges di dalam komentari yang dia tuliskan menyatakan bahwa orang yang membawa damai itu yang pertama adalah bagaimana pembawa damai itu adalah seorang yang jujur. Nah, contoh di dalam Alkitab, bagaimana Nabi Yehezkiel memperingatkan orang-orang yang ada pada waktu itu agar mereka itu bisa jujur, bukannya bertindak seolah-olah semua baik-baik saja, padahal tidak. Di dalam Yehezkiel 13 ayat 10, di situ dia menyatakan, "Hai kalian orang-orang, kalian mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera." Menurut Nabi Yehezkiel bahwa orang-orang seperti ini
hanyalah orang-orang yang melapisi atau menutup-nutupi kesalahan. Ya, mereka seperti menutupi dinding yang retak. Tetapi ketika hujan turun, maka tembok itu pun akan runtuh dan hancur. Nah, seorang pembawa damai itu, dia gak akan menutup-nutupi kesalahan. Dia akan jujur dengan kondisi yang ada. Dia akan mengakui kalau semuanya itu memang tidak baik-baik saja. Dia akan memunculkan permasalahan itu, dan bagaimana dengan memunculkan akan permasalahan itu, bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Seorang pembawa damai adalah seorang yang berusaha jujur di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, yaitu seorang pembawa damai adalah seorang yang berani mengambil resiko. Jadi ketika misalnya dia salah begitu ya, dan dia harus meminta maaf agar masalah selesai, maka ia pun harus menempuh resiko bagaimana menanggalkan akan egonya begitu ya. Menurunkan akan egonya untuk meminta maaf agar masalah selesai. Dan belum lagi ketika dia sudah menurunkan egonya meminta maaf, dia harus menempuh resiko. Bagaimana kalau dia ditolak, dia tidak mendapatkan maaf. Ataupun seorang yang pembawa damai itu ketika dia mengambil resiko, misalnya ada sesuatu yang salah gitu ya dengan sekitarnya, dengan komunitasnya. Dan dengan dia berusaha jujur begitu, dia pun akan misalnya ada orang lain yang membawa masalah, dia harus menegur orang tersebut. Dan ketika dia harus menegur, maka disitulah yang menyatakan bahwa dia harus menempuh resiko tersebut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, adalah lebih gampang mendiamkan orang, membiarkan masalah, kita diam-diam saja. Gak usah meng-up masalah yang ada. Tetapi masalah itu sesungguhnya berlarut-larut dan tidak selesai. Dan seorang pembawa damai ketika dia jujur, dia akan mengambil resiko ini. Dia akan tetap berani untuk menegur orang yang bersalah. Demi apa? Demi sekali lagi masalah dapat selesai. Dan yang ketiga, seorang pembawa damai adalah seorang pejuang. Tentunya ketika dia mengambil resiko untuk jujur, ketika dia bersikap untuk jujur, dia mengambil resiko. Tentunya ini perlu perjuangan. Dan sebagaimana firman Tuhan menyatakan di dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Firman Tuhan menyatakan ini di dalam panggilan kita. Bagaimana kita mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Dan Roma 12 ayat 18 di situ juga menyatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi bagaimana kita yang seperti tadi spoudazo itu berusaha dengan kesungguhan, dengan penuh hasrat, dengan upaya ketekunan sebisa yang terbaik, bagaimana kita berjuang di dalamnya untuk menciptakan akan damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera demi kesatuan roh, demi memelihara akan kesatuan roh. Dan hal ini sesungguhnya tidak mudah. Tetapi inilah panggilan kita di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika membaca Roma 12 ayat 18, saya teringat di waktu yang lalu begitu ya. Saya itu pernah konflik yang begitu panjang dengan orang begitu ya. Dan saya nggak perlu detailkan begitu apa permasalahan saya. Tetapi intinya akar permasalahan saya dengan dia itu sudah begitu panjang begitu ya. Sudah begitu bertumpuk begitu. Bahkan ketika kami berusaha rekonsiliasi berkali-kali begitu, nggak kunjung-kunjung menemukan titik temu begitu. Dan ketika suatu waktu saya sudah begitu pusing dengan konflik yang ada begitu, dan di dalam perenungan saya pada firman Tuhan, saya mendapatkan ayat ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang menyatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan pada waktu itu
ketika firman Tuhan ini sampai kepada saya pun mengambil langkah begitu. Untuk kalau Tuhan memang mau saya melangkah lebih dahulu untuk menjadi pembawa damai demi memelihara kesatuan roh, maka saya akan melakukan akan hal itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya pun menyelesaikan masalah saya bersama dengan dia. Saya nggak mengungkit-ungkit akan apa yang menjadi masalah yang ada. Saya jujur begitu ya dengan masalah yang ada. Saya mengambil resiko gitu, menyatakan kepada dia. Tapi setelah itu saya memeluknya dan saya menyatakan kita selesai ya dengan masalah yang ada. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah bentuk begitu. Bagaimana firman Tuhan yang menyatakan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kita tahu bersama di dalam pengenalan kita pada Allah, dia sudah memberikan fondasi yang kuat, yang abadi, bahkan tidak tergoyahkan. Dan bagaimana ketika Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera itu, dia pun memanggil kita untuk berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menguatkan kita untuk kita bertumbuh di dalam komunitas yang Tuhan percayakan ini. Sebagaimana tema tahunan pada tahun ini, yaitu Growing in Community. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus memampukan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang juga boleh dinyatakan kepada setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar memahami dengan benar. Dan bahkan bukan hanya memahami, tetapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk juga terus bertumbuh di dalam komunitas, di dalam gereja yang Engkau percayakan. Dan semua sekali lagi rindu biarlah boleh menyatakan akan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan untuk waktu selanjutnya. Amin.